minal iman wala takum minal hirman in hadu alal waqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 249 ya. Nggih. Surat Al-Baqarah ayat ke-249. Nggih. 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت. Wakaf di situ. غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا
أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض wakafnya agak di belakang sedikit. Walaula dafa'allahi an-nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Wakaf di situ aja. Tuh. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Terusannya kisah di mana Nabi Samuel ya. Nabi Samuel diijabah doanya dengan memiliki seorang raja yang bernama Raja Tolut. Ya, nanti Raja Tolut itu menggerakkan tentaranya ya. Dia dicoba oleh Allah dengan melewati ya kali ya, melewati sebuah sungai ya. Sungai ini sungai yang bisa istilahnya punya tulah sial gitu. Siapa yang minum airnya maka dia akan kalah gitu. Tapi orang-orang Bani Israel mereka nggak peduli gitu loh. Ya yang orang-orang Bani Israel yang berkhianat itu. Jadi ketika sampai di sungai itu karena melewati padang gurun, kalian nanti kalau ketemu sungai jangan minum gitu. Itu membuat kalian lemah gitu. Mereka nggak peduli, wah yang penting air mereka minum. Padahal itu larangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Falamma fasala mongko semangsane metu kharaja tegese metu sapa Talutu ratu Talut bil junudi. Kok lamune kene dipasang gitu ya? Kono ya. Bil junudi kelawan bola tentara min Baitul Muqaddas saking Baitul Muqaddas wa kana lan ono apa Baitul Muqaddas iku harron panas sadidan kang banget watala bulan padha amrih sapa junud minhu saking Raja Talut alma ing banyu. Kala mengko ngendika sapa Raja Talut innallaha ing sedune Allah iku mebetali kum zat kang nyoba ing sira kabeh. Wa khtabirukum tegese kang nyoba ing sira kabeh binaharin kelawan bengawan.
liudhira dilapun pertela apa almuti wong kang anut mingkum sangi sira kabeh wal asi lan wong kang durhaka wa huwa utawi nahrin iku bainal ardun ing dalam tanah antarane tanah Ardun wa Palestina lan tanah Palestina. Jadi ketika ya Palestina itu kan Baitul Maqdis itu dulu dijajah ya. Dijajah oleh raja zalim yang bernama apa? Bernama siapa? Raja Jalut. Ya, mereka menjajah orang-orang Israel ya. Sepeninggal Nabi Musa kacau, nggak ada pemimpin itu. Kepengen karena sudah 12 suku ini sukunya Benyamin, sukunya Nabi Yusuf, Yahuda dan sebagainya itu sudah beranak pinak sampai jutaan itu. Tapi tidak punya kerajaan itu. Makanya mereka minta kepada Nabi Samuel ya. Nabi Samuel ini disuruh untuk minta pada Allah diberikan raja. Nah, akhirnya diberikan raja mereka nggak terima loh, karena yang dipilih oleh Nabi Samuel itu adalah tukang sama kulit gitu. Misalnya kalau sekarang mungkin tukang jemur ikan asin lah caranya. Masa kita jadi rakyatnya tukang jemur ikan asin umpamanya gitu. Tapi karena Allah Ta'ala itu memilih gitu loh, ya harus manut. Itu raja kalian walaupun dia hanya seorang tukang sama kulit ya itu. Istilahnya sekarang umpamanya hanya sekedar kulit tukang batu gitu loh. Tapi Allah Ta'ala pilih dia seorang tukang kayu mungkin. Mereka sampai nggak percaya. Kalau memang itu pilihan Allah, apa buktinya itu? Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain turun dari langit membawa kotak gitu, kotak tabut yang langsung diturunkan di istilah kayak orang Jawa itu dinamakan wahyu keprabun. Langsung kotaknya tabut itu yang berisi kemarin apa? Tongkatnya Nabi Musa, ya, sendalnya Nabi Musa, ya, imamahnya Nabi Harun, terus potongan apa? Makanan mana dan lempengan the Ten Commandment ya, atau apa? Itu lempengan kita tahu di situ dikasihkan kepada Nabi kepada Raja Talut. Nah ini buktinya malaikat Jibril sudah turun memberikan tabutnya itu, tabut ini. Setelah itu mereka bersemangat dan berperang. Tapi ya itu tadi namanya orang Bani Israel. Ya yang ada yang taat, ada yang tidak taat gitu loh. Termasuk ini nanti dia Nabi Samuel bersama Raja Talut itu punya kopral ya. Jadi prajurit yang paling rendah pangkatnya karena dia anak kecil, masih remaja ya. Mungkin ya sebesar Arul gini lah. Namanya David. Nah, orang Barat mengatakan Daud, Nabi Daud ya. Dia membawa ketapel ya, pelontar batu, nanti diterangkan di sini untuk membunuh Raja Jalut itu. Nah, ini dicoba ada di mana itu sungai itu ya. Di daerah Urdun. Urdun itu karena sekarang Jordania ya. Al-Urdun. Dan di antara jadi negara ya Israel dan Palestina itu kan berbatasan salah satunya dengan Jordania itu. Di situ ada sungai ya. Sungai itu kalau siapa yang meminum airnya itu paman mengkotai sapa-sapa ni mangsyariba minum sapa man minhu saking nahar ai min ma'i tegese sangi banyune nahar. Falaisa mongko ora ana sapa man iku minni pira-pira kang anut ingsun ai min atsba'i tegese pira-pira kang anut ingsun. Paman utawi sapa-sapane wong iku lam yat'am ora ngicipi sapa man hu ing ma yudik tegese ngicipi sapa man hu ing ma paina mongko sedene man iku minni sangi ingsun. Illa kejaba man wong ikhtarafa kang nyiduk sapa man ghurfatan ing sak cabukan bil fathi kelawan fathah wa dhamil dhamah biadi kelawan tangan iman faktafa mongko ngalap cukup sapa man biya kelawan ghurfatan walam yazid lan ora nambahi sapa man alaiha ing atase ghurfatan fa innahu mongko sedune man iku minni sangi ingsun. Jadi mereka keluar dari Palestina itu dicoba ya. Dicoba kehausan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Dicoba kehausan.
nanti kita ketika dalam perjalanan perang melawan Raja Jalut akan melewati sebuah sungai ya. Nanti kalau kalian haus ya, boleh minum, tapi cuma satu ini aja, namanya apa? Satu cawuan sakmene. Ya, satu minuman aja ya, satu kali tegukan aja. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau sampai membawa ini, karena Palestina waktu itu berada di waktu yang panas ya. Nah ini benar. Orang-orang Bani Israel, tentara yang taat aja minum satu kali jalan lagi. Yang nggak taat mereka sampai mandi-mandi, minum-minum. Ya Allah, akhirnya mereka dimasukin nafsu setan. Gara-gara itu akhirnya mereka malah pada lemah, tidak jadi mengikuti Raja Tolut dan Nabi Samuel itu. Dan kan Nabi Daud masih kecil, belum punya pangkat lah itu. Jadi pemimpinnya ya Nabi Tolut sama Raja Tolut sama Nabi Samuel itu. Yaitu boleh minum tapi hanya satu cegukan itu ibaratnya itu loh. Jadi ini tentara Raja Tolut ini ibaratnya orang-orang itu kalau sudah punya kekuasaan jangan sampai berlebih dalam kebutuhan dunia. Jadi maksudnya ibrahnya itu begitu. Kita pelajarannya yang kita ambil itu begitu. Boleh minum kalau ya yang dibutuhkan aja itu loh. Kamu lihat ayam nggak? Ayam kamu lihat? Tahu nggak? Kenapa di dunia perayaman itu nggak ada krisis makanan? Pernah nggak ada ayam kelaparan yang di pondok-pondok itu? Ada nggak? Ya karena ayam itu kalau makan secukupnya, ya nggak? Nah itu. Nah kalau manusia kan enggak, jatahnya orang lain diambil, dikorupsi, ya. Sampai yang fakir, miskin dan lain sebagainya, gitu. Itu sampai, maka Imam Sya'rawi mengatakan kalau di negara Muslim ada orang-orang anak-anak kecil gelandangan, orang-orang fakir miskin yang terluntar-luntar di jalan, maka sungguh di situ pasti ada orang kaya yang mengorupsi hartanya orang miskin. Imam Sya'rawi mengatakan begitu. Jadi termasuk ini. Nah kembali ke cerita ini, akhirnya benar setelah orang-orang itu minum airnya sungai ini, yang pasukan yang hebat-hebat yang mengikuti Nabi Samuel dan Raja Tolut kuat. Ya. Sekali minum ada langsung kuat, itu langsung jalan. Lah yang di situ mandi-mandi dulu, yang ada yang wah ini saya ngambil air buat dibawa pulang ke sana ke Palestina itu. Malah lemah itu, mereka menjadi lemah itu. Mereka menjadi lemah, kemudian apa namanya? Mereka malah nggak meneruskan perjalanan, udah kita pulang. Balik seperti cerita perang Uhud itu begitu. Jadi orang-orang Bani Israel itu kejadiannya seperti perang Uhud. Mereka di tengah jalan balik pulang, nggak mau mengikuti Nabi Samuel itu. Gitu. Fasaribu mongko minum sapa junut minhu sanging nahar. Lama wafu semangsane teka apa junut hu ing nahar. Bekas roten kelawan nginum kang akeh ngombe sak kenyang-kenyange. Glok terus ngombe meneh. Padahal yang diajurkan Allah hanya boleh minum tapi hanya satu kali tegukan. Ya Allah, nggih ngono. Iku wong Bani Israel. Sallallahu Nabi Muhammad. Illa qalilan kejaba wong sithik minhum sanging junut. Baik ta soro mongko nyendek sapa qalilan alal ghurfati ing atase nginum banyu. Sak cawuane tangan. Satu tangan aja. Udah jalan itu. Yang lain ngombe glek terus ngombe. Sampai penuh, sampai kelempokan. Ruya den riwayatake apa nah ing setuhune qalilan iku kafat nyukupi apa ghurfatan hum ing qalilan lisyurbihim krana ngombe mene qalilan wa dawabuhum lan wadahum lan pira-pira tunggangane qalilan wa kanulan ana sapa qalilan iku 300 300
wa bid'atin lan punjul 10 wa bid'atu asyrin lan punjul 10. Mereka hanya berjumlah akhirnya yang tersisa dari pasukannya Nabi Samuel itu hanya tersisa 310 tentara ini. Mau melawan tentaranya Raja Jalut yang jumlahnya ribuan. Gajahnya itu pakai baju besi. Raja Jalut itu terkenal, dia itu raksasa. Kalau orang Barat mengatakan Goliat itu. Goliat raksasa Goliat, itu Raja Jalut itu yang dibunuh oleh King David atau Raja Dawud itu begitu. Itu adalah apa? Raja Dawud. Nah, itu. Apa nih rajulan wong lanang falama jawaza mongko semangsaning ngliwati hu ing nahar sapa huwa Raja Tolut waladina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ma'ahu saratani Raja Tolut wahum khali utawi waladina ma'ahu huwa waladina ma'ahu iku aladina wong akeh iktasaru kang nyendhek sapa aladina alal ghurfati ing atase nyamuk sak cawukane banyu. Kalau mongko padha ngucap sapa aladina amanu ketika orang-orang mukmin orang-orang tentara itu pada bubar. Loh, pasukan kita kok tinggal sedikit. Tinggal 300 berapa tadi? 310 pasukan. Wes, kita enggak perlu gentar walaupun pasukannya hanya berapa? 310 tetap mereka, ayo kita tetap tidak boleh gentar. Wahai Raja Tolut, engkau sudah dipilih Allah, pasti menang gitu. Gitu. Qalu mongko padha ngucap sapa alladzina amanu. Ay alladzina tegese wae syaribu kang padha nginum sapa alladzina. La taqata. Ora ana kekuatan iku maujud. Kuatan tegese kekuatan lana kaduwene ingsun al yauma ing dalem iki dina. Bijaluta kelawan budalan merangi Raja Jalut. Wajunudilan pira-pira balane Jalut. Ai tegese bikitalim tegese merangi Jalut wajunudih wajabanuan padha jerih sapa alladzina syarabu walam yujawizuna ora wani ngliwati sapa alladzina syarabuhu ing nahar. Kala mongko ngucap sapa alladzina wong akeh yadunnuna kang ngiyakinake sapa alladzina yuqinuna kang padha ngiyakinake sapa alladzina annahum ing satuhune alladzina iku mulaku pira-pira kang ketemu Allah ing Allah bil ba'si ing dalem dina tangi urip saking kubur wa mukhali utawi alladzina iku alladzina wa akeh jawazu kang padha ngliwati sapa alladzina hu ing nahar kam pirang-pirang khobariyatun iku bangsa khobar bimakna kasirin kelawan nganggo maknane akeh mimpiatin utawi golongane jamaah teng golongane qalilaten kang kidik gulabat bisa ngalahake apa fi'atin qalilah fi'atan ing golongan kasiratan kang akeh biiznillah kelawan idini Allah biradati kelawan kekuasaane Allah wallahu ta'ala Allah iku masabirina sartane wong kang sabar-sabar kabeh bil auni kelawan pitulung batin wa nasrilan pitulung lahir. Nah ini Raja Tolut melihat para pengkhianat yang jumlahnya ribuan meninggalkan pasukannya Raja Tolut. Lah langsung kaget yang teman-temannya, duh Raja Tolut gimana ini? Kita pasukannya tinggal 310. Sedangkan di seberang sungai sana Raja Jalut dengan tentaranya berjumlah puluhan ribu. Bahkan tubuhnya Raja Jalut itu seorang raksasa ya. Gimana ini kita ini? Ya yang iman sabar Mas. Innallaha ma'asabirin. Allah itu sudah memilih raja kita yaitu Raja Tolut. Pasti ada hikmah tersendiri.
pasti Allah akan memenangkannya. Loh, kalau sudah takdir Allah, tidak menjadi persoalan kita itu jumlahnya sedikit. Banyak terjadi di zaman-zaman dulu. Jumlah yang sedikit itu mengalahkan tentara yang berjumlah banyak. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kita jangan ragu. Kalau Allah menolong kita, kita ini sudah ditolong, batin kita, keyakinan kita sudah diberi nabi, yaitu sepeninggal Nabi Musa diberi Nabi Samuel. Nabi Samuel doa kepada Allah diberi raja, namanya Tolut ini. Ini pilihan Allah dengan tanda tabut turun kepadanya. Kita pasti akan menang. Jadi mereka berperang sambil bawa tabut itu. Tabut yang berisi kitab Taurat, penggalan makanan mana dan sebagainya itu. Pasti kita menang. Pasti kita menang, pasti tidak akan kalah. Wallahu ma'as sabirin. Kita pasti ditolong oleh Allah. Walama baru semangsani metu sapa alladzina yazunnun li Jalut karana merangi raja Jalut wa junudi lan bolone Jalut. Itu haru tegese padha ngedeng sapa alladzina li kita maring merangi raja Jalut wa junudi wa tasafu lan padha baris-baris sapa wa tasafu lan padha baris-baris sapa alladzina yadunnuna. Qalu mongko padha donga sapa alladzina yadunnuna. Rabbana do pangeran kula afrigh mugi ngesukake sapa tuan. Asobat tegese mugi ngesukake sapa tuan. Alaina ing atase kita sabron ing sabar. Wasabit lan mugi netepake sapa tuan akadamana ing pira-pira delamaan ingsun. Bi takwiyati kulubina kelawan nguatake pira-pira ati ingsun alal jihadi ing atase perang. Wangsuran mugi nulungi sapa tuana ing ingsun alal qaumi ing atase kaum al kafirina kang padha kafir kabeh iki. Ya Allah, bagaimana ya seorang jumlah pasukan yang berjumlah hanya 310 melawan ribuan pasukannya Raja Jalut. Dan Raja Jalut sendiri itu raksasa. Dia itu raksasa. Badannya besar itu. Sekali ngantem dek wong 10 iso do klenger, wong raksasa gitu. Gimana ini ya Allah, bagaimana tolong kami? Mereka berdoa akhirnya. Rabbana afrigh alaina sabramu wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ini amalan ya. Siapa saja yang akan menghadapi perkara yang berat ya. Perkara yang berat, maka doanya ini. Nah ini doanya tentaranya Raja Jalut, umatnya Nabi Samuel ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ini kalian baca nanti kalau kalian berjuang menghadapi apa yang sulit, yang berat, maka doanya ini. Nah, itu. Doa surat Al-Baqarah ayat yang ke-250. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, musuhnya berat. Menghadapi musuh ini. Pasukan hanya 310 melawan pasukannya Raja Jalut yang berjumlah puluhan ribu gitu. Doa mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ngoten niku. Fazamu mongko mecah sapa Nabi Talut. Wa junudum hum ing Raja Jalut. Fazamu mongko mecah sapa Jalut ngoten. Hum ing junud ngoten. Kasiru tegese mecah sapa Raja Jalut hum ing junudu. Nggih ngoten. Fazam mongko mecah sapa Nabi Talut ngoten. Nabi Talut. Fazam mongko mecah sapa Talut
hum ing Jalut ngoten. Kasaru tegese mecah sapa Nabi Talut lan pasukane hum ing Jalut wa junudi idznillahi kelawan idine Allah iradati kelawan iradai Allah kelawan kersane Allah wa qatalan mateni sapa Dawudu Nabi Dawud wa kana lan sapa Nabi Dawud iku fi askari Talut ing dalem bolo tentarane raja Talut Jaluta tegese ing raja Jalut wa talan paring hu ing Nabi Dawud ai Dawud tegese Nabi Dawud al sapa Allah Gusti Allah al mulka ing derajat dadi ratu fi Bani Israil ing dalem kaum Bani Israil wal hikmata lan derajat dadi nabi an-nubuwwata tegese nabi ba'da mauti Samuel ing dalem sawise matine Nabi Samuel wa tulat lan raja Talut walam yajtami amangka ora kumpul sapa malak lan hikmah ya hadin keduweni wong suwiji qabla ing dalem sadurunge Nabi Dawud. Nah ini. Akhirnya mereka bergerak ya. Bergerak menghadapi tentaranya Raja Jalut yang perkasa. Tentaranya bawa pedang yang besar ya. Mereka siap menghadapi pasukan Raja Talut yang sedikit. Ayo kalian maju durut langsung. Dengan izin Allah hancurlah pasukannya Raja Jalut. Pasukan diriwayatkan itu pasukannya Raja Talut ini sekali menghantam langsung 100 orang pada ngelebak, pada tewas itu. Sampai akhirnya si Raja Jalut ditemui langsung oleh Nabi Dawud alaihissalam. Ini akhirnya mereka bertempur dua orang ini. Berhadapan-hadapan. Nabi Dawud masih muda ya, bawa ketapel. Ketapel diriwayatkan bawa ketapel, pelontar batu. Dan apa zikirnya? Muhammadun. Seretak. Kena kepalanya langsung Raja Jalut mati. Masyaallah. Nah setelah itulah nanti diwasiatkan barang siapa nanti kalau sesudah Nabi Samuel meninggal dan Raja Talut meninggal maka gantinya adalah Nabi Dawud alaihissalam. Maka setelah itulah Nabi Dawud menjadi semakin alim, semakin punya Nabi Dawud punya ilmu dan hikmah ya, punya ilmu dan hikmah itu begitu. Nabi Dawud alaihissalam itu begitu. Lah ini ya punya ilmu, punya kerajaan itu Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu merdu suaranya, kuat orangnya itu. Ya, bahkan diriwayatkan itu besi aja bisa dilunakkan itu Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu kalau mau bikin pedang cuma begini aja besi. Nah, serut besi diginikan. Itu Nabi Dawud alaihissalam. Cuma dipencet-pencet. Nah, ada besi besar, pencet-pencet. Nah, langsung jadi pedang. Maka dulu di zaman dulu kuno juga itu orang yang sakti itu bikin pedang cuma begini begini. Bahkan sampai bikin baju besi itu cuma digini-gini kan, ya. Jadi dibuat pakaian baju besi ya Allah Nabi itu. Amalannya apa? Amalannya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, kowe kepengin suaramu apik ya, santri-santri ya. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa tidak. Baca Fatihah kepada Nabi Daud alaihissalam, terus baca ayat ini ya itu amalannya itu baca yang surat yang ayat ini yang bisa menaklukkan Raja Jalut ini. Nah itu. Wa alamalan merwake sapa Allahu ing Nabi Daud mimma sanging barang ya sa'u kang ngersakake sapa Allah ing ma. Kasun'atid darui kaya agawe pira-pira baju kere atau baju besi. Wa mantiqat thairi lan ngerti omongane manuk. Nah, kuwi ngono. Dadi nek kowe poso Daud ya
Santri-santri, engko iso ngerti, pitik ngomong apa ngerti. Nah, ngerti. Ngoten iki. Ya Allah, oh pitik kuwi lagi ngomong ngene. Sing penting basa Daud ngerti, ana kewan ngomong apa ngerti. Iku ilmune Nabi Daud alaihissalam. Walau lamun ora dafullah utawi pitulu utawi penulake Allah iku maujud annasa ing menungso ba'dhum ing sebagian nas badalun iku dadi badalu ba'din iku dadi badale ba'din minan nasi saking ya iki nek kowe kepengin poso Daud ya amalane iki surat Al-Baqarah ya fahazamuhum bi idznillah wa qatala Daud Jaluta wa atahu Allahul mulka ila akhirih alayah wi surat Al-Baqarah ayat 251 iku amalane wong poso Daud kan supaya suarane merdu kuat rasa, pinter, cerdas, diwehi pangkat sing tinggi amin. Sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora. Minan nasi sanging menungso bibadin kelawan setengah kang meneh. La fasadat mongko yakti rusak walardu bumi. Bigola batil musyrikin kelawan menangi pira-pira wong musyrikin. Wa qatalal muslimina lan olaitin pateni pira-pira wong muslim wa takhribil masajid lan ngrusak pira-pira masjid. Nah ini makanya dulu ketika Nabi Muhammad SAW berperang dengan tentaranya orang kafir Quraisy, Rasulullah santai-santai aja. Ya Rasul gimana ini kita mau kalah ya Rasul. Rasulullah tadi sholat Sik talah Abu Bakar aku tak sholat. Ya Rasul kita akan habis ya Rasul. Dia tuh saudara-saudara kita sudah pada dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Lah bagaimana? Orang Islam itu jumlahnya hanya ratusan, orang kafir Quraisy berjumlah ribuan. Bahkan di dalam riwayat diriwayatkan perang Badar itu orang kafir Quraisy itu sampai gajah-gajahnya, sampai kudanya ada baju besinya. Sedangkan orang Islam tuh pedangnya cuma ada yang bahkan ada yang enggak punya pedang, cuma pelontar batu itu. Istilah Abu Bakar santai ae. Zaman biyen lho tentarane raja Talut bisa mengalahkan raja Jalut terus santai ae. Malaikat iki lagi toto-toto gek go pakaian perangi nek langit kan lho. Aku tak sholat sih. Nah, ini. Sahabat panik gimana ya Rasul ini udah mau kalah gitu ini. Kalau sampai kita kalah gimana ini? Kita akan dibantai orang-orang musyrik ini. Sabarlah, sabar. Malaikat agak toto-toto ke langit. Ngoten iki. Ngoten iki ya Allah. Ya ngoten, sampai dua hari Nabi Muhammad SAW ngoten. Ya kanjeng Nabi ningali ya Allah, kasihan. Sahabat-sahabat sudah mau habis dibantai orang. Doa ya Allah. Kalau andai kata pada perang ini kita kalah ya Allah. Aduh, sudahlah kita enggak ada orang yang akan menyembahmu. Nah, langsung malaikat pedun. Seret. Sahabat Sayyidina Ali dengan pedang Dzulfiqarnya. Glundung kepalanya udah pada potol. Sayyidina Ali baru begini, pada pakai mengayunkan pedangnya begini. Glundung kepalanya udah pada terpenggal. Sayyidina Abu Bakar baru mau mengayunkan pedangnya begini udah pada tumbang 10 orang, 20 orang, 100 orang. Nah itu. Nah. Bahkan di dalam syarahnya Simtud Durar itu Rasulullah itu cuma jalan. Orang musyrikin yang dilewati Rasulullah langsung bek enggak dibunuh, enggak disentuh. Nah itu. Rasulullah hanya jalan. Dek. Ngelewati orang kafir bahwa mau mendekat bagus mati sih. Orang yang dilewati Rasulullah pada jatuh. Itu perang Badar itu begitu riwayatnya. Jadi Rasulullah itu dalam riwayat ketika perang enggak pernah membunuh orang, cuma lewat aja, dek. Orang yang dilewati, bek, mati. Termasuk Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali kan memang dikasih pedang Dzulfiqar itu. Jadi Sayyidina Ali itu, ini Ali kamu kasih pedang Dzulfiqar. Baru begini, Allahu Akbar. Udah 10 orang pada jatuh, Allahu Akbar gini tok. Kepalanya udah pada terpenggal karena malah malaikat wis medun. Nah niku ngoten. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, jadi Rasulullah di dalam syarahnya Simtud Durar itu kalau perang enggak. Makanya di dalam riwayat itu diriwayatkan orang-orang kafir Quraisy itu ketika mau berperang dengan Rasulullah
itu mereka sudah goncang hatinya selama 3 hari 3 malam. Waduh, besok ini kita akan menghadapi orang muslimin. Lah, orang muslimin itu kalau perang itu gak bawa baju, bajunya dilepas. Jadi mereka tawarkan, orang-orang kafir Quraisy, silakan pilih dada saya, mata saya, kepala saya, silakan tusuk kami. Maka orang-orang kafir Quraisy itu bergetar, kita akan melawan orang-orang gila. Iya, orang yang menawarkan tubuhnya untuk dibacok, gitu. Nah, itu makanya mereka tuh sudah goncang 3 hari 3 malam sebelum. Nah, namanya orang goncang kan ketakutan, udah diginikan sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud mau begini udah pada potol kepalanya. Gitulah mukjizat Rasulullah SAW dalam berperang. Gitu. Walakin Allah iku dzu fadlin dat kang duweni anugerah alal alamin ing atase wong alam-alam kabeh. Pada mongko nulak sapa Allah ba'dhum ing sebagian nas bi ba'din kelawan sebagian kang meneh. Kawan sebagian kang meneh. Tilka utai mengkono-mengkono ayat hadil ayat tegese pira-pira ayat iku ayatullah pira-pira ayat Allah natslu macaake sapa ingsun ha ing ayatillah nakusu tegese nyeritake sapa ingsun ha ing ayatillah alaika ing atase sira ya Muhammad hi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad bisidki kelawan bener wa inna kalan setune sira iku laminal mursalina yakti pira-pira kang duwe yakti pira-pira nabi kang den utus Allah kabeh tak gitu tapi naukiti bi anna kelawan anna wa ghairi haraniani anna iku radun nolak li qaulil kufari maring pengucape kufar lahu maring Kanjeng Nabi lasta ora ana sapa sira iku mursalana kang den utus nabi kang den utus. Allah taala mengunggulkan umat Islam di zaman Nabi Samuel itu. Kalau sedikit terus kalah ya tidak mesti. Belum tentu yang sedikit itu kalah itu. Bisa juga ya banyak terjadi yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Nah, bagaimana kita bermain hewan yang satu hewan kecil itu di dalam riwayat maka kenapa Allah Ta'ala tidak malu bikin perumpamaan dari nyamuk satu hewan kecil dalam riwayat itu menggigit pasukannya Raja Namrud cus 300.000 pasukannya Raja Namrud mati. Demam. Karena apa? Karena digigit nyamuk. Bayangin. Nyamuk satu bisa bunuh 300.000 pasukannya Raja Namrud. Itu satu ekor. Kecil loh. Nyamuk loh. Nah, sekarang corona. Corona nggak kelihatan. Bunuh orang berapa juta sudah. Ya Allah. Nah, semoga kita dihindarkan dari bala corona. Amin. Baca hizib adat. Al-Fatihah. Ya Rabbana bil anbiya wa fi rijali